Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang soal-soal garis dan sudut. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama. Tentukan besar sudut alfa pada gambar berikut. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Di sini ada dua buah sudut, kiri dan kanan. Kali ini kita akan menentukan berapa besar nilai alfa ini. Nah, perhatikan caranya, ini sangat mudah sekali. Terlebih dahulu, perhatikan hubungan dari kedua sudut ini. Kalau kita lihat, hubungan dari kedua sudut ini, apa hubungannya? Yaitu sudut berpelurus. Ingat, sudut berpelurus itu besarannya adalah 180 derajat. Itu artinya, jika kedua sudut ini kita jumlahkan, perhatikan sini, 140 derajat, kita jumlahkan dengan alfa yang di sebelah kanannya, maka nilainya akan sama dengan 180 derajat. Oke, maka nilai alfa sama dengan 180 derajat 140. Pindah ruas ke kanan jadinya negatif 140. Alfa sama dengan 180 derajat dikurang 140 derajat, hasilnya adalah 40 derajat. Ini dia nilai alfanya, yaitu 40 derajat. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Besar sudut MLN adalah, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, kali ini soal nomor 2, kita akan mencari tahu berapa besar dari sudut MLN, yaitu sudut bagian sini. Nah, kalau kita lihat di sini, kebetulan di sudut MLN ini tertulis 2x, ada parabel x-nya. Itu artinya kita harus mencari tahu terlebih dahulu berapa nilai x ini. Caranya, perhatikan hubungan dari kedua sudut ini, kiri dan kanan. Kalau kita lihat, hubungan dari kedua sudut ini yaitu berpelurus. Ingat sekali lagi, sudut berpelurus itu besarnya adalah 180 derajat. Itu artinya, jika kedua sudut ini, kiri dan kanan, kita jumlahkan, maka nilainya akan sama dengan 180 derajat. Maka sekarang boleh kita tulis 3x ditambah dengan 15, lalu ditambahkan dengan sudut sebelah kanan ini, 2x ditambah 10, maka nilainya akan sama dengan 180 derajat. Lanjut, 3x ditambah 2x hasilnya 5x. Lalu 15 ditambah 10 hasilnya positif 25. Sama dengan 180 derajat. 5x sama dengan 180 derajat. Lalu perhatikan, positif 25. Pindah ruas ke kanan jadinya negatif 25. 5x sama dengan 180 dikurang 25, kita peroleh hasilnya yaitu 155. Maka x saja sama dengan 155 dibagi dengan 5 yang berasal dari depan sini. Dan 155 dibagi 5 hasilnya adalah 31. Nah, sampai di sini dia belum selesai, bukan nilai x yang akan kita cari, akan tetapi yaitu besar sudut MLN. Perhatikan cara mencari besar sudutnya. Sudut MLN nilainya itu sama dengan, kita tulis yang sini, yaitu 2x ditambah 10. Oke, sama dengan 2. Nah, sekarang tugas kita cukup ganti x di sini dengan nilai x yang kita peroleh tadi, yaitu 31. Maka di sini kita tulis 31. Selanjutnya ditambah dengan 10. Sama dengan 2 dikali 31 hasilnya 62. Lalu ditambahkan dengan 10.
Terakhir sama dengan 62 ditambah 10 hasilnya 72. Maka besar dari sudut MLN ini yaitu besarnya adalah 72 derajat. Nah, ini dia jawabannya. Lanjut lagi, biar benar-benar paham, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. Nilai alfa pada gambar di bawah ini adalah. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Ini soal nomor 3 ini yang paling mudah. Perhatikan di sini. Terdapat 3 buah sudut, 6 alfa, 8 alfa, dan 4 alfa. Di sini kita cuma diminta untuk mencari berapa nilai alfa ini. Nah, ini sebenarnya sangat mudah sekali. Caranya, perhatikan hubungan dari ketiga sudut ini. Apa hubungan dari 6A, alfa, 8 alfa, dan 4 alfa ini? Tentunya ketiga sudut ini adalah berpelurus. Itu artinya ketiga sudut ini kalau dijumlahkan besarnya adalah sama dengan 180 derajat. Maka sekarang boleh kita tulis 6 alfa ditambah 8 alfa lalu ditambah 4 alfa, nilainya akan sama dengan 180 derajat. Lanjut, karena dia sama-sama alfa, maka ketiga angka ini bisa kita jumlahkan. 6 alfa ditambah 8 alfa ditambah 4 alfa, kita peroleh hasilnya di sini yaitu 18 alfa. Dia akan sama dengan 180 derajat. Maka alfa, nilai akan kita cari, yaitu sama dengan 180 derajat dibagi dengan 18 yang berasal dari sini. Dan 180 dibagi 18 hasilnya adalah 10. Maka nilai alfanya ini pada soal nomor 3 itu nilainya adalah 10. Nah, ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 4. Berapakah besar sudut ADB? Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Di sini ada 2 buah sudut, atas dan bawah. Kali ini kita diminta untuk mencari tahu berapa besar sudut ADB ini atau sudut bagian bawah ini. Nah, kalau kita lihat di sini kebetulan untuk sudut yang di bawah ini sudah tertulis yaitu 2x. Maka langkah awal yang harus kita lakukan cari tahu terlebih dahulu berapa nilai x ini. Caranya perhatikan. Perhatikan hubungan dari kedua sudut ini. Sudut atas dan sudut bawah. Apa hubungannya? Tentunya hubungan dari kedua sudut ini adalah berpenyiku. Karena berpenyiku, maka besar dari kedua sudut ini kalau kita jumlahkan, nilainya akan sama dengan 90 derajat. Maka sekarang boleh kita tulis, perhatikan sini, 3x, kita jumlahkan dengan 2x, maka nilainya sama dengan 90 derajat. Lanjut, 3x ditambah 2x hasilnya 5x. Sama dengan 90 derajat. Maka x sama dengan 90, oke, dibagi dengan 5 yang berasal dari depan sini. Dan 90 dibagi 5, itu kita peroleh hasilnya berapa ini? Yaitu 18. Ini baru nilai x, oke. Yang akan kita cari bukan nilai x, tapi besar sudut ADB ini. Perhatikan, sudut ADB. Sama dengan, sini sudah tertulis besar sudutnya yaitu 2x. Nah, sekarang tugas kita cukup ganti x di sini dengan nilai x yang sudah kita peroleh tadi, 18. Maka sekarang jadinya itu 2 dikalikan dengan 18. Dan 2 dikali 18. Kita peroleh hasilnya 36. Maka, besar dari sudut ADB ini yaitu sama dengan 36 derajat. Ini dia jawabannya. Oke, lanjut lagi. Kita masuk ke soal yang nomor 5. Berdasarkan gambar berikut, berapakah besar sudut B? Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Dari ketiga sudut ini, A, B, C, kita cuma diminta untuk menentukan besar sudut B-nya ini. Nah, bagaimana caranya? Ini sangat mudah sekali. Sudut B sudah diketahui.
yaitu 4x dikurang 6. Akan tetapi kita belum tahu berapa nilai x ini. Nah, tentunya langkah awal yang harus kita lakukan cari tahu berapa nilai x ini. Caranya, ingat, jumlah sudut dalam segitiga kalau dijumlahkan nilainya sama dengan 180 derajat. Itu artinya, jika sudut A, kita jumlahkan dengan sudut B, lalu kita jumlahkan dengan sudut C, nilainya sama dengan 180 derajat. Maka sini kita tulis, sudut A nilainya yaitu 39 derajat. Lalu ditambah, sudut B yaitu 4x dikurang 6, lalu sudut C yaitu 3x. Dia akan sama dengan 180 derajat. Lanjut. 4x ditambah 3x hasilnya 7x. Selanjutnya, 39 dikurang 6. Kita peroleh hasilnya positif 33. Dia akan sama dengan 180 derajat. Maka 7x sama dengan 180 derajat. Lalu perhatikan, positif 33. Pindah ruas ke sebelah kanan. Jadinya negatif 33. Lanjut. 7x sama dengan 180 dikurang 33. Kita peroleh hasilnya 147. Maka x saja sama dengan 147 dibagi dengan 7 yang berasal dari depan sini. Dan 147 dibagi 7 hasilnya adalah 21. Nah, ini baru nilai x-nya. Selanjutnya baru kita bisa untuk menentukan berapa besar sudut B ini. Perhatikan, sudut B. Besarnya tadi yaitu 4x dikurang 6. Sama dengan 4. Nah, sekarang x-nya kita ganti dengan nilai x yang sudah kita peroleh tadi, yaitu 21. Lalu dikurangkan dengan 6. Sama dengan 4 dikali 21, itu kita peroleh hasilnya 84. Lalu dikurangkan dengan 6. Dan 84 dikurang 6, kita peroleh hasilnya 78. Maka, besar dari sudut B yaitu 78 derajat. Ini dia jawabannya. Sangat mudah sekali. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke contoh soal selanjutnya, yaitu soal yang nomor 6. Soal yang nomor 6. Berdasarkan gambar berikut, berapakah besar sudut B? Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, di sini ada gambar segitiga, di mana di sini terdapat dua buah garis yang sejajar. Lalu, kedua garis yang sejajar tadi dipotong oleh sebuah garis. Itu artinya perhatikan di sini, sudut bagian sini dia akan sama besar dengan sudut bagian sini. Jika di sini 105 derajat, tentunya di sebelah sini juga akan 105 derajat. Nah, jika sudut A dan juga sudut C sudah diketahui, tentunya kita akan bisa mencari besar dari sudut B ini. Perhatikan caranya, ingat, sudut dalam segitiga yang 3 buah ini, jika dijumlahkan totalnya sama dengan 180 derajat. Itu artinya, perhatikan sini, sudut A ditambah dengan sudut B, lalu ditambah dengan sudut C, nilainya sama dengan 180 derajat. Sudut A sudah diketahui, yaitu besarnya 48 derajat. Lalu ditambah sudut B yang akan kita cari, lalu ditambah sudut C besarnya yaitu 105 derajat. Sama dengan 180 derajat. Lanjut, sudut B lalu ditambah
48 ditambah 105. Kita peroleh hasilnya berapa ini? Yaitu 153. Sama dengan 180 derajat. Maka sudut B sama dengan, perhatikan, 180 derajat, lalu positif 153. Pindah ruas ke kanan jadinya negatif 153. Sudut B sama dengan 180 derajat dikurang 153. Kita peroleh hasilnya yaitu 27. Maka besar dari sudut B ini, yaitu besarnya adalah 20 derajat. Nah, ini dia jawaban untuk contoh soal yang nomor 6. Oke, lanjut. Sekarang kita akan masuk ke soal yang nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini. Besar sudut CBD adalah, oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Kali ini kita diminta untuk mencari besar dari sudut CBD, yaitu sudut bagian sini. Nah, cara mencari tahu besar sudut ini, kebetulan di sini sudah disebutkan yaitu 2x ditambah 3. Maka, langkah pertama yang harus kita lakukan, cari tahu terlebih dahulu berapa nilai x ini. Nah, caranya, kita cari besar sudut di sebelahnya sini. Nah, caranya bagaimana? Perhatikan. Hubungan dari kedua sudut nih, yang di atas dengan sudut yang di bawah sini. Apa hubungannya? Tentunya hubungan dari kedua sudut ini adalah sudut berpelurus. Itu artinya, jika kedua sudut ini kita jumlahkan, nilainya akan sama dengan 180 derajat. Maka di sini boleh kita tulis sudut, perhatikan, sudut CBD ditambahkan dengan sudut ABC, nilainya akan sama dengan 180 derajat. Sudut CBD, yaitu nilainya adalah 2x ditambah 3, ditambah dengan sudut ABC, sama dengan 180 derajat. Maka, sudut ABC sama dengan 180 derajat. Lalu perhatikan, positif 3 pindah ruas ke kanan jadinya negatif 3. Lalu positif 2x pindah ruas ke kanan hasilnya adalah negatif 2x. Oke, 2x pindah ruas ke kanan jadinya negatif 2x. Lanjut, sudut ABC sama dengan 180 dikurang 3 hasilnya 177. Lalu dikurangkan dengan 2x. Nah, ini untuk sudut ABC. Yaitu sudut untuk yang di bawah sini. Nah, setelah itu perhatikan segitiga yang di bawah sini. Segitiga ABC. Ingat, jumlah dari ketiga sudut dalam segitiga ini, kalau kita jumlahkan, totalnya akan sama dengan 180 derajat. Oke? Ingat, perhatikan saja segitiga ini, ABC. Maka, perhatikan, berlaku sudut BAC, oke, ya ini BAC yaitu sudut A, ditambahkan dengan sudut ABC, lalu ditambahkan lagi dengan sudut ACB, nilainya akan sama dengan 180 derajat. Untuk sudut BAC yaitu sudut bagian sini, sudah diketahui, yaitu X ditambah 9. Lalu ditambah sudut ABC, sudah kita cari tadi, di mana sudutnya yaitu 177 dikurang 2X. Lalu ditambah sudut ACB. ACB yaitu sudut C, nilainya yaitu 30 derajat. Sama dengan 180 derajat. Sekarang kita operasikan yang sejenis. X dikurang 2X hasilnya negatif 1X. Atau boleh juga kita tulis negatif X saja. Lalu 9 ditambah 177 lalu ditambah 30, kita peroleh hasilnya di sini yaitu positif 216 sama dengan 180 derajat. Maka min X
sama dengan 180 derajat. Lalu perhatikan, positif 216 pindah ruas ke kanan jadinya negatif 216. Min X sama dengan 180 dikurang 216, itu kita peroleh hasilnya negatif 36. Maka X saja tinggal kita coret tanda negatifnya. Maka hasilnya itu sama dengan positif 36. Nah, setelah kita mendapat atau mencari tahu nilai X, barulah kita bisa tahu berapa besar sudut CBD ini. Sudut CBD yaitu sama dengan, perhatikan tadi sudut CBD-nya, yaitu 2X ditambah 3. Sama dengan 2. Nah, sekarang X-nya tinggal kita ganti dengan nilai X yang sudah kita peroleh tadi, yaitu 36. Baru setelah itu ditambahkan dengan 3. Sama dengan 2 dikali 36, hasilnya yaitu 72. Selanjutnya ditambahkan dengan 3. Terakhir sama dengan 72 ditambah 3, hasilnya yaitu 75. Maka besar dari sudut CBD yang diminta dari soal tadi, yaitu besarnya adalah 75 derajat. Nah, ini dia jawabannya. Sangat mudah sekali. Oke, lanjut ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal yang nomor 8. Tentukan nilai theta pada gambar berikut. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, model contoh soal seperti ini yang paling sering masuk pada soal-soal ujian maupun soal-soal ulangan. Oke? Nah, di sini kita hanya diminta untuk mencari tahu berapa nilai theta ini sebenarnya. Caranya, perhatikan di sini. Sudut yang sini dengan sudut yang bagian sini itu mereka saling tolak belakang. Kalau dia tolak belakang, maka besar sudutnya sama besar. Maka sini juga boleh kita tulis 4 theta ditambah dengan 30. Karena mereka sama besar tadi. Lalu, sekarang perhatikan hubungan dari kedua sudut ini. Sudut yang di atas dengan sudut yang di bawah. Nah, mungkin sobat-sobat pernah dengar ada istilah sudut apa itu namanya. Kalau tidak salah, nama sudutnya itu dalam sepihak. Di mana sudut dalam sepihak itu kalau dijumlahkan besarnya yaitu 180 derajat. Nah, itu artinya jika sudut yang di atas 6 theta, oke, dikurang 10, kita jumlahkan dengan sudut yang di sebelahnya ini. Sudut dalam sekawan tadi. Sudut dalam sepihak maksud kami. 4 theta ditambah dengan 30 derajat, nilainya itu akan sama dengan 180 derajat. Ingat, hubungan dari kedua sudut ini atas dan bawah, yaitu hubungannya adalah sudut dalam sepihak. Itu kalau dijumlahkan besarnya adalah 180 derajat. Nah, sekarang kita kelompokkan yang sejenis. 6 theta ditambah 4 theta, hasilnya 10 theta. Lalu, negatif 10 ditambah 30, hasilnya positif 20. Dia akan sama dengan 180. Lanjut, 10 theta sama dengan 180 derajat. Lalu perhatikan positif 20. Pindah ruas ke kanan jadinya negatif 20. 10 theta sama dengan 180 dikurang 20. Itu kita peroleh hasilnya 160. Maka nilai theta sama dengan 160 dibagi dengan 10 yang berasal dari depan sini. Dan 160 dibagi 10 hasilnya adalah 16. Maka nilai theta pada soal kita nomor 8 yaitu besarnya adalah 16. Ini dia jawabannya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.